Satu lampu pun tidak padam. Apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan semua anggota, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongannya kita semua duduk seperti keluarga besar, yaitu keluarga besar pemerintah. Saya singkat saja Pak Bapak pimpinan, karena nanti giliran setelah saya banyak juga. Intinya saja bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia di hari pertama kebijakan efisiensi oleh Presiden, saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media. Saya dan sampai dengan hari ini yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma Kementerian HAM. Boleh cek di televisi, di media, cuma satu-satunya yang menyatakan siap dan tidak terpengaruh. Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam. Apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan. Saya meyakini Presiden adalah kapten kapal yang mengarungi samudra bergelombang. Percaya saja kapten kapalnya, dia akan berlabuh mengantarkan rakyatnya di tepian samudra. Tidak mungkin seorang patriotik, negarawan, bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, langsung saja bahwa anggaran yang kami susun dulu, yang sekarang muncul di 2025, ini adalah baseline anggaran berdasarkan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Satu dirjen, satu orang. Sekarang tidak muncul karena kami masuk jadi menteri dan bentuk Kementerian Hak Asasi Manusia di ujung tahun. Sehingga yang kami dapatkan oleh pemerintah 174 miliar ini berdasarkan anggaran yang disusun berbasis kepada Direktorat Jenderal HAM yang dikasih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Baseline anggaran yang berbasis kepada Kementerian Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 1 Sekretariat Jenderal, Inspektor Jenderal, kemudian 2 Direktur Jenderal, 2 pusat, dan saya ingin sampaikan bahwa kementerian kami dapat 20 kantor wilayah, Pak. Kanwil. Ini nanti akan muncul insya Allah mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan. Ya, ini tergantung kebijaksanaan dari Bapak pimpinan dan para anggota. Apakah mau ingin dimunculkan baseline anggaran berdasarkan Kementerian HAM ini, insya Allah di tahun ini, bulan depan, 2 bulan lagi, atau nanti tahun depan kami tidak punya kewenangan dan kewenangan kami serahkan kepada DPR RI. Setelah kami punya anggaran sebanyak 174 miliar, ya. Anggaran yang muncul tahun ini, yang disusun di tahun lalu berdasarkan 1 Direktorat Jenderal adalah 174 miliar. Nah, dari 174 miliar ini, inilah yang kami pakai dan setelah lakukan efisiensi, sekalipun kami memegang beban besar, yaitu
kurang lebih 4 eselon 1, 20 kantor wilayah, 2 pusat yang baru muncul. Staf kami sekarang, dulu cuma 188, sekarang 1.300 lebih. Tunggu saya baca supaya saya tidak salah. 1.134 pegawai. Jadi anggaran yang dulu dikasih sekarang kami pegang beban besar. Dia menghidupi 4 eselon 1. Ya, yang dulu hanya untuk kebutuhan 1 eselon 1. Menghidupi juga 1.134 pegawai. Yang dulu anggaran yang disusun tahun lalu itu hanya untuk kepentingan 188 pegawai. Dan juga untuk kepentingan 20 kantor wilayah. Setelah efisiensi, Bapak Pimpinan, Ibu Wakil, ya Pak Ketua dan semua anggota yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan semuanya. Anggaran 174 miliar, total efisiensi adalah 60 miliar. Kami dapat 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini 113 M. Nah, saya tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja, tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak motong, karena itu penting. Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM, karena memang nggak ada anggaran, karena ini unit baru. Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru, tidak ada anggaran. Bapak Pimpinan, ingin saya pertegas menjelaskan sedikit di pusat pengembangan SDM. Semua jabatan fungsional HAM di Indonesia nanti akan di sini penilaian angka kredit dan pengangkatan jabatannya. Pusatnya ada di sini. Semua dari mau di institusi manapun yang ada jabatan fungsional HAM-nya di sini. Tapi anggaran hari ini belum punya di tempat ini. Nah, ini satuan pangkalnya, induknya dari pusat pengembangan SDM, khususnya jabatan fungsional. Seperti peneliti itu jabatan satuan induknya itu di BRIN. Nah, kalau nanti yang di bidang hukum itu biasanya di Kementerian Hukum. Kalau yang HAM ini semua nanti di sini. Nah, sementara ini karena unit baru, anggaran pun belum ada dan kami juga belum melakukan efisiensi, termasuk 20 kantor wilayah. Saya kira itu yang saya sampaikan dan selanjutnya kami mohon arahan dari pimpinan, tuntunan, nasihat ya, dari pimpinan. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf. Seringkali kami ini kalau bicara tidak terlalu formal. Lagi pula jarang saya baca teks. Lebih baik langsung sehingga mungkin pesannya bisa tersampai kepada pimpinan yang mulia tanpa mengurangi rasa penghormatan kami terhadap pimpinan dan parlemen. Terima kasih Kakak. Untuk itu Pak Prabowo tidak salah orang menaruh Natalius Pigai dan Mugianto sebagai human right defender. Anggaran kecil tapi tetap bisa berjuang. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.